Orang-orang yang mengatakan bahwasanya setelah sholat tidak boleh berzikir itu pembodohan. Orang-orang yang mengatakan setelah sholat tidak boleh mengingat Allah itu adalah kebodohan. Mereka adalah kelompok-kelompok yang gagal faham, kelompok-kelompok kaku, kelompok-kelompok panas yang sukanya membid'ahkan, yang sukanya mensyirikkan orang lain. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Kita berzikir tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca adalah kalimat-kalimat tauhid, yang kita baca adalah kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat hamdalah, yang mana kalimat-kalimat tersebut memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhkuruni adzkurukum, katanya Allah, fadhkuruni adzkurukum, maka ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku mengingat kalian. Allah memang memerintahkan seperti itu. Jadi untuk mengingat Allah tidak tertentu zamannya kapanpun. Jadi entah kita setelah sholat kita mengingat Allah, atau di lain sholat kita mengingat Allah, atau di luar sholat kita mengingat Allah. Memang Allah yang memerintah kita untuk mengingat Allah sampai kapanpun dan dimanapun tempatnya. Oleh karenanya mereka-mereka kelompok-kelompok Wahabi adalah kelompok-kelompok yang gagal faham, yang mana pikirannya sangat dangkal dan sempit. Kok bisa mereka berpendapat seperti itu? Seolah-olah kita dilarang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Islam sekarang sedang dijajah. Islam sekarang sedang tidak baik-baik saja. Otak kita ingin dicuci oleh mereka supaya kita tidak mengingat Allah, lebih mengingat HP, Pras dan sekutunya. Ustadz-ustadz mereka yang mereka banggakan, termasuk Firanda, setelah sholat bermain HP. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan aneh. Kalau wiritan diharamkan, namun bermain HP diperbolehkan, bahkan disunnahkan mungkin. Ini adalah pembodohan. Jadi mereka-mereka, kelompok-kelompok Wahabi, itu menginginkan orang-orang Islam itu tidak mengingat Allah, malah dilarikan untuk selalu bermain HP meskipun setelah sholat. Padahal Imam Suyuti di dalam kitabnya menjelaskan bahwasannya diperbolehkan bahkan disunnahkan berzikir setelah sholat. Karena di dalam berzikir itu pada intinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti adalah ulama yang hafal ribuan hadis. Imam Suyuti adalah orang yang hafal ribuan hadis, mengatakan bahwasannya berzikir setelah sholat hukumnya sunnah. Sedangkan mereka orang-orang Wahabi, kelompok-kelompok Wahabi yang hafalnya cuma 2 hadis, yang hafalnya cuma 1 hadis, yaitu kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Hanya itu yang mereka hafal, itu mengharamkan berzikir. Pemikiran mereka sangat dangkal, sangat sempit. Bid'ah mereka larikan, semua sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan itu pemikiran yang sangat salah. Apalagi Pras yang tidak hafal hadis, dia hanya bisa membaca hadis. Kalau memang buka laptop, buka Google, kalau sudah padam lampu, Pras ini gak akan bisa apa-apa sudah. Karena belajarnya lewat laptop, lewat Google, lewat YouTube saja. Oleh karenanya menurut saya sangat lucu ketika ada orang-orang yang mengatakan setelah sholat tidak boleh berzikir. Agus Bahauddin dan Ustadz Abdus Somad menegaskan dan juga menjelaskan bahwasanya berzikir setelah sholat hukumnya sunnah. Beliau-beliau yang sudah jelas keilmuannya, beliau-beliau yang sudah menekuni banyak ilmu, yang sudah lama menekuni banyak kitab, mereka-mereka mengatakan bahwasannya berzikir setelah sholat hukumnya sunnah. Bener Mbak Mus tadi, ada orang tuh debat, wiridan itu sunat atau ora? Dalilnya piye? Terus ada orang yang provokasi gini, kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan, kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran matur kula, wis Agus bar salat itu pokoknya aku wiridan. Cek bid'ah cek ora, wong kok ora oleh eling Allah. Lebih 30 hadis tentang keutamaan zikir bersama-sama. Nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hafal 200.000 hadis. Ada ulama hafal 200.000 hadis menganjurkan zikir bersama-sama. Ada ustadz hafal 2 hadis kalau laptopnya hidup, melarang zikir bersama. Bapak ibu mau ikut siapa terserah. Saya ikut Al-Hafiz yang hafal hadis 200.000. Mau diambil dari sisi manapun, hukumnya berzikir setelah sholat baik. Dipandang dari segi logika pun baik, dipandang dari segi dalil nakli pun baik, dipandang dari segi dalil akli pun
bagus, dipandang dari segi dalil nakli pun bagus. Kalau memang butuh dalil nakli, akan saya bacakan setelah ini. Namun pada intinya adalah kepada orang-orang Islam, jangan sampai salah memilih kelompok, jangan sampai salah memilih golongan. Karena Rasulullah pernah bersabda, karena Rasulullah pernah menjelaskan bahwasannya kita harus memilih kelompok yang as-sawadul a'zam, kelompok yang paling besar, kelompok yang paling banyak, yakni kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan kelompok-kelompok Wahabi yang hanya minoritas saja, yang hanya minoritas dan pendapat-pendapatnya banyak pendapat yang panas, pendapat-pendapat yang mengadu domba, pendapat-pendapat yang kaku, yang tidak bisa dicerna dan juga tidak bisa digunakan oleh orang-orang awam. Banyak kelompok-kelompok Wahabi yang mengatakan bahwasannya zikir setelah jamaah itu bid'ah, bid'ah hukumnya sesat, bid'ah masuk neraka. Oke, kita itu disesat-sesatkan oleh mereka, kita dipastikan masuk neraka, seolah-olah surga itu hanya milik mereka gitu. Semuanya ulama-ulama Wahabi itu seolah-olah gak pernah salah, kayak gitulah. Nah, ini yang perlu kita bahas sekarang terkait masalah dalilnya. Karena banyak orang Wahabi yang mengatakan mana dalilnya, cuma gitu-gitu aja. Sedangkan mereka ketika ditanya balik, saya yakin mereka tidak akan bisa menjawab terkait tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh kita semua. Sekarang kami akan membahas terkait masalah titik pembahasannya, yaitu zikir setelah berjamaah. Bagaimana hukum berzikir setelah berjamaah? Maka di situ yang perlu kita garis bawahi adalah zikir berjamaah mungkin. Dalam artian tidak khusus di setelah sholat, di acara tahlilan juga bisa, istighosahan, atau di acara apapun yang di situ kita berzikir bareng bersama, mengeraskan suara di situ bareng-bareng, itu hukumnya bid'ah apa enggak? Ulama-ulama Wahabi mengatakan zikir yang seperti itu hukumnya bid'ah. Alasannya simpel, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Itu mungkin titik kesalahannya mereka. Kalau kita lihat ulama-ulama Wahabi, termasuk ulama mereka yang mereka banggakan Firanda, mungkin kalian sudah pernah melihat ya. Itu Firanda ada videonya beliau yang setelah sholat berjamaah beliau langsung main HP gitu. Jadi kenapa kok dia langsung main HP? Karena zikir, kalau zikir dosa, kalau main HP gak dosa gitu lah. Ini kayak kok salah pemikirannya gitu ya. Jadi kalau kita nyebut nama Allah itu malah hukumnya bid'ah masuk neraka. Tapi kalau setelah sholat itu main HP, maka hukumnya Masya Allah, bagus, ahsan, baik, termasuk min ahlil jannah. Nah, itu yang perlu kita luruskan kan ya. Coba kita berpikir saja sudah, setelah sholat lebih baik main HP apa berzikir. Dan mereka ulama-ulama Wahabi mengatakan kalau berzikir setelah berjamaah tidak ada dalilnya, setelah sholat tidak ada dalilnya, tapi kalau main HP itu ada dalilnya, mungkinlah seperti itu. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah mendengar dalil yang mengatakan bahwasanya setelah zikir kita bermain HP. Oke. Sekarang kita akan paparkan dalilnya terkait masalah zikir berjamaah atau zikir selesai sholat. Di sini ada ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, ayatnya fadhkuruni adzkurkum, yang artinya maka berzikirlah kalian semua kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kalian semua. Dalam artian di sini fadhkuru pakai segot jamak, maka berzikir berjamaah. Juga ada ayat Al-Quran di sini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, udzkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan berzikir yang sangat banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ini menunjukkan bahwasannya berzikir yang seperti ini bersama-sama, bareng-bareng, itu hukumnya diperbolehkan dan hukumnya Masya Allah sunnah dan sangat baik untuk kita lakukan. Itu di dalam Al-Qur'annya. Kalau di dalam hadis ada apa? Enggak ada. Termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kami bacakan an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Dari Sayyidina Anas
beliau berkata bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ketika kalian berjalan dan di situ berjalan di depan riyadul jannah, taman-taman surga, fartau, maka berzikirlah kalian semua. Qalu, akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kebun surga? Qala hilakud dzikri. Rasulullah bersabda, yang dimaksud dengan kebun surga adalah hilakud dzikri, adalah kumpulan-kumpulan orang-orang yang berzikir. Berarti di sini kan menunjukkan bahwasanya berzikir bersama-sama dan berkumpul bersama-sama untuk mengingat Allah, untuk berzikir bersama, maka itu hukumnya disunnahkan dengan dalil hadis dan Al-Quran yang sudah dipaparkan tadi. Oke, ini perlu dipahami oleh kelompok-kelompok sebelah ya, oleh kelompok-kelompok Wahabi. Kalau memang minta dalil, ini saya carikan dalilnya, sudah ada dalilnya. Mungkin itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Dinasuratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.